Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi P3K 2022. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait hasil seleksi Paskasangga di penerimaan P3K 2022 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hingga di 10 April semalam, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak daerah yang menyampaikan hasil pengumuman akhir seleksi kompetensi dan jadwal pemberkasan P3K Guru Formasi tahun 2022. Ini adalah salah satu pengumuman yang disampaikan oleh Pemkab Luwu Utara. Hal mana pengumuman disampaikan di nomornya 810 tahun 2023 tentang hasil akhir seleksi kompetensi dan jadwal pemberkasan pengadaan P3K untuk tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara Formasi tahun 2022. Senada dengan Luwu Utara tadi, di berbagai daerah juga Bapak Ibu sekalian, walaupun pusat belum mengumumkan, ya sudah menyampaikan hasil pengumuman akhir pasca sanggahnya. Ini misalnya beberapa daerah yang saya ambil, tanggal 9 udah ada informasi pengumumannya di Palembang, kemudian berikutnya tanggal 9 sudah keluar area Sulawesi, dan daerah lain juga ini Aceh Singkil sudah keluar hari ini, tepatnya di 10 April ini. Lalu Sulawesi Tenggara, Kota Kendari sudah kemarin. Ini adalah 4 daerah. Dan kalau kita lihat memang pengumuman dari SSCSN belum ada, ya nanti informasinya kita akan bahas di belakang. Namun di daerah sudah ada pengumuman seperti ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di sore semalam saya sudah upload langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan dalam hal pengisian daerah dan pemberkasannya. Bagi Bapak Ibu yang mengisi pemberkasan, boleh ini dicek di video kita sebelumnya. Kembali ke Luwu Utara tadi, dijelaskan Bapak Ibu sekalian, merujuk surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor seterusnya tanggal 28 Maret 2023 perihal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Hasil akhir seleksi kompetensi. Dijelaskan hasil akhir seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru tahun 2022 adalah sesuai dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara Formasi tahun 2022, yaitu berupa rincian hasil nilai kompetensi sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Lalu yang kedua, administrasi dan pengunduran diri. Dijelaskan nomor 1, bagi peserta yang dinyatakan lulus, mulai dapat menyiapkan dokumen pemberkasan, baik fisik dan digital. Yang kedua, bagi peserta yang dinyatakan lulus dan ingin mengajukan pengunduran diri terhadap hasil pengumuman ini, dapat menyampaikannya melalui akun masing-masing pada laman https://sscsn.bkn.go.id terhitung 3x24 jam setelah pengumuman ini dikeluarkan. Yang ketiga, peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan tidak mengundurkan diri wajib mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan atau mengunggah kelengkapan persyaratan dokumen secara elektronik melalui https://sscisn.bkn.go.id sampai dengan tanggal 30 April 2023. Yang keempat, kelengkapan persyaratan dokumen yang wajib diunggah yaitu, nah di sini disediakan lampirannya ya berupa link. Kalau kita klik ini Bapak Ibu sekalian, maka tampilan tentang hasilnya ditampilkan di sini. Ini adalah hasil pengumuman untuk Kabupaten Luwu ya. Dijelaskan ini untuk setiap formasinya, saya tidak tampilkan secara umum ya, hanya beberapa saja mewakili. Dan kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalami lebih jauh, ini adalah hasil dari prasanggah sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa jelaskan bahwa sebenarnya untuk paskasangga dengan prasanggah tidak jauh berbeda ya. Ini barangkali yang membuat untuk daerah ini memastikan 100% sehingga pengumumannya sudah dirilis walaupun dari pusat belum ada pengumuman resminya. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi daerah-daerah yang sudah mengumumkan ini tentu harus ditindaklanjuti untuk tahapan selanjutnya. Lalu terkait dengan pengumuman untuk paskasangga ini, baru-baru ini ya dikutip dari JPNN, sudah ada informasi terbaru dari Bu Nuno, Dirjen GTK. Pengumuman kelulusan paskasangga P3K Guru 2022 ditunda. Penundaan pengumuman dari jadwal semula 9 sampai 10 April 2023 ini disampaikan sebelumnya oleh Badan Kepegawaian Negara pada hari Senin
Namun setelah pengurus dari Forum Guru menyatakan langsung kepada Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, Bu Nunuk Suryani, ya, didapatlah informasi kepastian yang membuat mereka kecewa. Dijelaskan bahwa Ketua Forum P3K Kabupaten Bogor menghubungi Bu Nunuk melalui WhatsApp yang menanyakan masalah penundaan, dan dijawab oleh Bu Nunuk bahwa jawabannya mohon ditunggu, masih perlu waktu untuk mengolah data pasca sanggah di BKN. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara seperti yang disampaikan tadi, Pak Bima sebagai Ketua Panselnas sudah angkat bicara soal pengumuman pasca sanggah P3K Guru 2022 ini. Menurut beliau, pengumuman pasca sanggah P3K Guru 2022 belum diumumkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini yang mengumumkan Kemendikbudristek. Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharman menyampaikan hal serupa. Sampai hari ini pengumuman pasca sanggah P3K Guru belum bisa dilakukan. Maksudnya semalam Bapak Ibu sekalian, dia juga belum tahu kapan akan diumumkan karena data hasil sanggah dari Kemendikbudristek yang diserahkan kepada BKN baru informal. Artinya tidak ada penjelasan kenapa sanggahannya diterima atau ditolak. Saya belum tahu ini jadwal terbarunya. Kemarin saya bersurat ke Kemendikbudristek agar mereka segera menyampaikan data hasil sanggahan. Apakah sanggahannya diterima atau ditolak, terang Pak Suharman. Kemarin juga kata Deputi Suharman, Kemendikbud sudah menyampaikan data hasil sanggahannya. Hanya dari data yang disampaikan perlu mendapat keputusan dari penanggung jawab finalisasi hasil pasca sanggah, yaitu Deputi Mutasi BKN. Dijelaskan, saya sudah minta staf untuk mengkonsultasikan dengan beliau. Semoga hari ini sudah ada keputusannya sehingga bisa segera dilakukan pengolahan hasil pasca sanggah bebernya. Ditanya berapa lama pengolahan hasil pasca sanggahnya, menurut Deputi Suharman butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari sebab harus di-rounding ulang semua. Setelah diolah, lanjutnya butuh waktu verifikasi validasi atau perpal finalisasi akhir data. Kalau kita berkaca pada apa yang disampaikan oleh Pak Deputi ini, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi memang pengumuman nanti ya bisa terlaksana dari pusat ini di hari Jumat. Karena setelah ada data yang dikirim oleh Kemendikbud ke BKN, maka ada lagi running ulang, kemudian tahap perpal atau finalisasi ya. Jadi besar kemungkinan sepertinya ini diumumkan di hari Jumat. Apakah pengumumannya bisa dilakukan pekan ini? Pak Deputi Suharman menjawab, insya Allah saya sudah minta kepada staf untuk menyampaikan ke Kemendikbudristek agar mereka bersurat secara resmi kepada BKN, terutama terkait alasan kenapa sanggahan peserta diterima atau ditolak. Beliau menegaskan BKN butuh argumen dari Kemendikbudristek supaya ketika ada peserta seleksi P3K Guru 2022 yang digugurkan karena sanggahan argumennya itu jelas, ungkap beliau. Nah, dengan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik kembali ke awal tadi bahwasanya daerah sudah mengumumkan hasilnya, namun pusat belum, bisa kita pastikan bahwa daerah mengumumkan itu karena data-data hasil prasanggah sama dengan pasca sanggah. Karena kalau kita tarik kembali ke belakang bahwasanya untuk seleksi P3K 2022 ini sebenarnya sudah bisa dipetakan untuk prioritas P1 sebelumnya sudah diperbaiki oleh Kemendikbudristek sendiri sehingga ada pembatalan sekitar 3.043 peserta. Untuk P3 Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya tidak ada poin yang bisa disanggah terkait dengan hal-hal yang bisa disanggah oleh peserta. Karena secara umum tidak menggunakan serdi, kemudian penilaiannya juga melalui observasi, ya, data fisiknya tidak dimiliki oleh peserta masing-masing. Nah, untuk P4 barangkali sama seperti seleksi CASN secara langsung, ya, hasilnya itu bisa langsung dipetakan tanpa adanya kemungkinan kesalahan data. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.